Hai sahabat-sahabat Dunin, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik selalu dan sehat selalu ya. Nah, kalian biasanya kan belajar tentang inspeksi, tetapi hari ini di channel Simon Sinaga kami akan berbagi mengenai dunia hukum. Dan ini adalah materi pertama kami tentang dunia hukum, dan semoga materi ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan materi kita yang akan kita bahas adalah bagaimana menjadi legal staff yang handal. Oke, kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana untuk menjadi seorang legal staff yang profesional. Nah, kunci pertama yang harus kamu pahami adalah seorang legal staff yang handal, dia akan mengenal perusahaan di mana tempat dia bekerja. Bagaimana sih caranya agar kamu bisa mengetahui dan kenal bagaimana perusahaan tempat kamu bekerja? Yang pertama, kamu harus baca company profile dengan baik-baik dan lengkap. Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan company profile dari perusahaan tempat kamu bekerja? Bisa melalui website atau bisa melalui Google. Dan khususnya kalau udah company-company besar, biasanya dia akan membuat booklet khusus untuk menceritakan tentang company profile mereka. Mulai dari kapan perusahaan mereka berdiri, terus perusahaan mereka bergerak di bidang jasa apa saja, dan di situ akan menceritakan dengan lengkap. Dan usahakan agar kamu mengingat ataupun mengetahui dan memahami secara lengkap dari company profile yang nanti kamu baca. Nah, untuk mengenal sebuah perusahaan tempat kamu untuk bekerja, kamu juga harus pahami bisnis dari perusahaan tempat kamu bekerja dari mulai hulu sampai hilir. Nah, contohnya misalnya kamu bekerja itu di perusahaan distribusi. Nah, kamu harus pahami mulai dari perusahaan itu bagaimana mengambil barang, atau perusahaan tempat dia mengambil barang itu, atau kita sebutnya prinsipal lah ya. Prinsipal itu bagaimana caranya dia mendapatkan barang, bagaimana pengiriman barang sampai ke perusahaan kamu tempat bekerja, perusahaan distribusi, sampai pada nanti ke end user, barangnya sampai di customer. Nah, yang ketiga, bacalah anggaran dasar dengan baik. Kita mengetahui adanya Undang-Undang 40 tahun 2007, sehingga perusahaan yang berdiri sebelum undang-undang tersebut berlaku itu belum mengikuti atau belum menyesuaikan terhadap Undang-Undang PT. Sehingga untuk kita seorang legal staff yang handal, kita harus membaca mulai dari anggaran dasar awal, penyesuaian, dan terus sampai perubahannya, sehingga kita bisa memahami mulai dari perusahaan itu berdiri, pemegang sahamnya siapa aja, komisarisnya siapa aja, dan susunan direksinya siapa aja, sampai pada modal dan perubahan modal, perubahan anggaran dasar. Itu kita harus pahami, dan kita kalau bisa buat sahabat-sahabatku, kalian jangan lupa untuk bikin summary ya, summary mengenai dari perubahan-perubahan yang ada dari anggaran dasar ini. Jadi pada saat kalian mencari tidak perlu lama-lama lagi, tinggal kalian buka summary-nya. Berikutnya, kalian juga harus membaca semua izin yang dimiliki dari perusahaan atau lembaga yang mengeluarkan izin dari tempat perusahaan kalian itu bekerja. Nah, izin yang dimiliki perusahaan itu bisa dengan yang pertama adalah SK domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat, yang ditandatangani sampai dengan kecamatan, dan setelah itu NIB yang dikeluarkan oleh BKPM, ataupun TDP yang dikeluarkan oleh Kemendak. Jadi kalian harus pahami izin apa aja sih yang diperlukan oleh perusahaan kalian untuk tetap beroperasional. Sebelum lanjut, kalian jangan langsung putus asa ya, karena
ini baru awal gitu. Dan bukan berarti misalkan salah satu kalian nggak paham terus kalian nggak bisa jadi yang handal, no. Tetapi ini adalah dasar dimana untuk menjadi handal kalian harus kuasain hal-hal tersebut. Lanjut ya. Oke, seorang legal staff yang handal, kalian harus bisa memahami atau menguasai pokok pekerjaan general. Tetapi kalian harus bisa membedakan apa yang menjadi pokok pekerjaan general dan spesifik. Sebenarnya pembagian dari general dan spesifik ini hanya pembagian kriteria dari saya saja ya. Jadi supaya kalian lebih bisa memahami dalam mana yang paling penting kalian kuasai dan mana yang merupakan tambahan yang perlu kalian kuasai. Pekerjaan general yang saya garis bawahi wajib harus kalian ketahui atau wajib harus kalian kuasai adalah yang pertama mengenai perizinan. Seorang legal staff yang handal dengan era yang sekarang memang udah canggih banget ya sahabat-sahabatku, kalian harus paham tentang bagaimana mengurus perizinan. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya experience atau nggak punya pengalaman atau nggak punya link lah mengenai cara mengurus perizinan, kalian nggak perlu worries atau nggak perlu takut mengenai hal itu karena sekarang itu udah zaman modern ya, sahabat-sahabatku. Di Google kalian bisa coba baca atau kalian juga bisa sewa vendor yang untuk mengurus perizinan ini. Dan ada beberapa perizinan-perizinan tertentu yang kalian bisa datang langsung ke institusinya serta menanyakan mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan izin tersebut. Nah, selanjutnya seorang legal staff harus bisa membuat surat secara resmi. Apa sih kriteria surat secara resmi? Sebenarnya surat secara resmi itu secara pola bahasa ya yang resminya. Dan jangan sampai surat yang kita buat itu bisa membuat bola panas untuk kita. Tetapi buatlah surat secara resmi itu bisa sebagai surat yang dapat menginfokan kepada pihak lainnya dan tidak membahayakan perusahaan tempat kita bekerja. Untuk kita bisa membuat surat secara resmi dengan baik dan benar, itu juga dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi semakin kamu lebih sering membuatnya, maka kamu akan lebih sering, semakin kamu lebih sering, maka kamu juga akan bisa semakin handal dalam membuat surat ini gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau sekarang kamu belum bisa, karena memang wajar untuk pemula seperti itu. Dan yang ketiga adalah anggaran dasar perusahaan. Nah, di dalam anggaran dasar perusahaan itu memang yang membuat adalah notaris ya sahabat-sahabatku. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa meskipun yang membuat notaris, kamu harus bisa membedakan mana anggaran dasar pada saat dirubah itu boleh atau tidak boleh, karena pasti manajemen dari perusahaan tempat kamu bekerja akan menanyakan apabila dia ingin merubah anggaran dasar ke kamu gitu. Nah, kalau misalkan kamu memang belum paham terlalu jelas ataupun kamu belum menguasai hal tersebut, kamu bisa langsung tanya ke notaris rekanan dari tempat kamu bekerja sehingga dia dapat mengasih kamu input atau masukan pada saat kamu ingin merubah anggaran dasar. Nextnya adalah yang harus kamu pahami dan kamu kuasai adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ada dua jenis ya rapat umum pemegang saham, ada rapat umum pemegang saham biasa atau tahunan dan ada rapat umum pemegang saham luar biasa yang hanya digunakan pada saat di luar dari yang tahunan atau jika kita dibutuhkan saja oleh perusahaan. Nah, seorang legal staff yang handal, kamu harus pelajari baik-baik ya mengenai RUPS ini, jangan sampai terbolak-balik ataupun
kalian memberikan input yang salah. Jadi baca baik-baik anggaran dasarnya, pada saat apa perlu RUPS, pada saat kalau untuk RUPS tahunan apa aja yang harus disediakan, apa aja yang harus disiapkan, dan collaborate lah antara anggaran dasar dengan UU PT mengenai RUPS ini. Selanjutnya, buat seorang legal staff yang handal, buatlah perjanjian dengan baik. Dan saya punya saran untuk kalian semua, pada saat kalian membuat perjanjian, buatlah perjanjian yang seadil mungkin dan jangan sampai itu membebankan salah satu pihak. Itu apabila bisa ya sahabat-sahabatku, tapi yang pasti perjanjian yang kalian buat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan buat kalian yang memang membutuhkan untuk perjanjian itu dual bahasa, ya memang itu sekarang udah lazim ya, banyak company mengharapkan agar kita membuat perjanjian dalam dual bahasa. Tapi it's okay, kalian nggak perlu ragu, kalian boleh belajar dulu dari yang bahasa Indonesia sehingga bisa lebih lancar. Selanjutnya, kita harus mengetahui aturan-aturan hukum apa yang general yang perlu kita tahu. Mungkin tidak kita katakan sebagai menghafal, tetapi kurang lebih kita tahu bahwa di dalam undang-undang itu atau peraturan itu mengandung unsur secara general yang harus diketahui oleh perusahaan. Oke, sebelum kita lanjut pekerjaan spesifik, kamu jangan pergi kemana-mana, tetapi kamu bisa sedikit bergerak dikit gitu kan ya, dan terus jangan down ya, karena ini aku akan bahas mengenai pekerjaan spesifik nih dari seorang legal yang handal. Nah, kalau pekerjaan spesifik legal yang handal ini aku akan lebih pelan ya, supaya kalian lebih masuk nih ngertinya. Nah, pekerjaan spesifik ini adalah bukan berarti kalian dikesampingkan, enggak. Tetapi kalau yang general tadi kan wajib ya. Kalau spesifik ini lebih kepada biasanya dia itu punya tambahan. Jadi misal legal litigasi atau misalnya legal and corporate secretary. Contohnya seperti itu. Jadi di dalam itu ada combining dengan yang lain atau ada unsur spesifiknya, karena litigasi itu masuk spesifik sebenarnya ya. Nah, yang pertama adalah kalian membuat laporan dari instansi terkait gitu. Nah, kenapa saya membuat ini sebagai spesifik? Karena tidak semua legal untuk mengerjakan ini. Contohnya untuk melaporkan laporan tahunan kepada OJK atau Bursa Efek. Kadang legal yang melakukan, kadang corporate secretary yang melakukan, kadang juga orang finance yang melakukan. Jadi tergantung company itu. Nah, hal ini balik lagi apakah membutuhkan atau tidak. Jadi apabila memang perusahaan kalian membutuhkan, kalian harus kuasain. Nah, kedua adalah aturan hukum khusus. Aturan hukum khusus apa sih? Contoh aturan OJK. Belum tentu semua perusahaan butuh mengikuti aturan OJK, karena yang mengikuti aturan OJK adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan OJK. Misalnya contohnya adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan perbankan, atau misalkan mereka perusahaan terbuka. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang mereka juga mengadop aturan hukum khusus, tetapi tidak semua harus menggunakan hal ini gitu loh. Jadi ini termasuk spesifik ya, dipelajari apabila dibutuhkan. Yang ketiga adalah penyelesaian kasus perdata. Kenapa saya masukkan ini di spesifik ya? Karena ini termasuk ranah litigasi atau ranah khusus dari bagian legal sendiri gitu, jabatan legal ini. Nah, untuk penyelesaian kasus perdata sebenarnya
Kalian secara general sih bisa lihat di Google caranya ya, ataupun kita juga di kuliah juga udah belajar. Tetapi kalau untuk mahirnya memang ini juga by timing juga. Kita harus berkali-kali dan kita harus terus mengikuti, baru kita bisa mahir dan handal dalam penyelesaian kasus perdata. Lanjutnya juga penyelesaian kasus pidana demikian. Kita kalau misalnya awal, pasti saya yakin semua legal dimanapun berada, kalau masih awal mereka akan awam dengan bagaimana sih untuk berkasus, bagaimana sih untuk beracara di pengadilan. Nah, untuk hal ini perlu kalian ketahui, semuanya secara general ada di Google ataupun ada di kita pelajari waktu kita masih kuliah. Tetapi secara khusus dan handalnya dalam menyampaikan berkas ataupun dalam merapikan berkas ataupun dalam mensummary berkas, itu semua ada pada lapangan ya. Jadi itu ada juga pada kita secara pengalaman kita dari orang yang experience sebelumnya, bagaimana cara mengumpul dan merapikan berkasnya. Lanjutnya adalah nomor surat dan filing ya. Jadi kalau ini sebenarnya ini hal yang wajib juga sih, kalau nomor surat dan filing. Cuma kenapa saya masukin spesifik? Karena ada juga perusahaan yang mereka tuh one system. Jadi maksudnya terkoordinasi hanya di satu pintu untuk orang yang akan memberikan nomor surat ataupun filing dokumen. Nah, ada satu lagi namanya corporate secretary nih. Nah, corporate secretary termasuk pekerjaan spesifik karena ada juga legal yang masuk di corporate secretary. Kenapa masuk lagi RUPS? Karena RUPS versi TBK ini agak beda ya sahabat-sahabatku. Makanya kenapa kalau di corporate secretary ini kamu harus belajar lagi. Di situ lebih ketat dan kalian nggak boleh salah terhadap waktunya. Kenapa begitu kita nggak boleh salah? Karena kita berurusan dengan yang namanya pemegang saham masyarakat. Nah, di mana pemegang saham masyarakat ini adalah pemegang saham secara umum. Nah, di mana kita juga harus bisa menyediakan data-data yang akurat untuk mereka. Sehingga RUPS untuk versi TBK ini lebih berbeda. Yang kedua adalah pelaporan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia. Corporate Secretary harus melaporkan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan yang menyangkut tentang pemegang saham ya. Kenapa? Karena ya tadi yang saya bilang, karena dia customernya atau end usernya adalah pemegang saham masyarakat gitu. Jadi secara individual memang itu adalah masyarakat, sehingga diawasi oleh OJK dan Bursa Efek juga. Oke, selanjutnya maintain pemegang saham dengan baik. Biasanya ada company yang mereka maintain pemegang saham sendiri, tapi kebanyakan kalau untuk TBK sih mereka pakai biro administrasi efek ya, sehingga udah pas gitu. Nah, mereka juga memakai yang ada di KSEI atau kustodian. Nah, itu juga mereka pakai tuh untuk maintain pemegang saham. Nah, berikutnya seorang corporate secretary harus menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham. Nah, di sini lebih spesifik lagi ya. Kita tidak hanya menjadi seorang legal atau seorang hukum secara individual, secara aturan, tetapi kita harus menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, di mana sebagai wakil dari perusahaan atau sebagai orang yang ditunjuk di sini, kita harus bisa menjadi brand ya, brand dari company itu, atau maksud saya adalah simbol yang baik dari company itu, sehingga kalau misalnya pemegang saham kita bertanya sesuatu, dia merasa bahwa kita adalah orang yang informatif.
Berikutnya untuk corporate secretary juga melakukan CSR biasanya atau corporate social responsibility, di mana itu merupakan salah satu kewajiban dari perusahaan untuk melakukannya. Kita melakukan kegiatan sosial untuk sesama dan itu biasanya dilekatkan pada laporan tahunan. Selanjutnya, seorang legal staff yang handal harus memahami dasar hukum apa saja yang harus dikuasai. Ya, bisa saya garis bawahi, begitu ada yang nanya kita bisa langsung jawab gitu. Jadi kurang lebih secara dalamnya kita sudah tahu, meskipun kalian tidak hafal tapi kurang lebih kalian sudah tahu apabila orang bertanya pada kita. Contoh, kalau RUPS ada berapa? RUPS ada 2, RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Nah, even kita nggak tahu itu di pasal berapa, tapi kita sudah langsung tahu bahwa dasar dari saya mengatakan itu adalah Undang-Undang 40 tahun 2007. Ya, seperti itulah kurang lebih ya, sahabat-sahabatku yang saya maksud di sini. Nah, pertama yang harus kalian pahamin adalah pegangan kita nih. Kenapa saya gambarkan di sini seperti ini? Karena sebenarnya ini kita udah dapat dari masa kuliah ya. Undang-Undang 40 tahun 2007 ini harus, ibaratnya kalau bahasa saya harus hafal banget lah ya gitu. Apalagi kalau kita kerja di perusahaan atau kita memang kemana-mana berhubungan sama perusahaan. Karena kemanapun kita pergi, yang namanya seorang legal staff perusahaan ini akan dibawa terus gitu. Apapun bidang usaha di mana tempat kita bekerja, pasti Undang-Undang 40 tahun 2007 inilah merupakan dasar kita untuk bekerja. Yang kedua adalah KUH Perdata. KUH Perdata tuh biasanya adalah secara umum perusahaan tuh akan bertanya apa sih syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, di situ kan kita udah mulai nih, oh ada di KUH Perdata, kurang lebih gitu. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa KUH Perdata adalah juga dasar hukum penting yang harus diketahui oleh seorang legal staff yang handal. Yang ketiga, nah ini yang baru nih sahabat-sahabatku nih. Sekarang kan TDP itu sebenarnya sudah mulai berprogres untuk dirubah menjadi NIB atau nomor induk berusaha, agar sehingga bisa tersentralisir tuh perizinan yang ada di Indonesia ini. Dasar hukumnya adalah PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, ini tuh penting ya sahabat-sahabatku, ini penting banget gitu. Karena meskipun ini belum menyeluruh seluruh Indonesia, jadi misalkan kamu masih ada cabang-cabang di perusahaan kamu yang memang belum memakai OSS ataupun NIB, tetapi di pusat sudah pakai, mereka masih menggunakan TDP, ya memang itulah kenyataannya karena ini masih progres seperti itu. Nah, tetapi seorang legal staff yang handal tetap harus tahu isinya, karena berikutnya, karena perizinan kita akan tersentralisir, ini adalah peraturan yang wajib kita juga ketahui. Dan the end of the key atau kunci terakhir, tips smart buat kamu nyelesain pekerjaan ya, buat kalian legal staff yang mau jadi legal staff handal. Saya punya tips smart menyelesaikan pekerjaan based on my experience. Pertama yang saya lakukan adalah biasanya saya akan maintain perizinan dulu. Karena maintain perizinan itu biasanya lebih simple ya. Kalau menurut saya sih lebih simple karena kita kan tinggal lihat apa mau pusat atau mau cabang. Ya, terus izin apa yang kita butuhkan. Nah, biasanya itu saya kerjain dulu di awal gitu. Nah, yang kedua baru saya kalau ada agreement saya akan buat atau review agreement yang masuk gitu. Dan berikutnya baru saya kerjakan yang lainnya. Tapi itu adalah tips smart saya dalam satu hari atau everyday, bagaimana saya menyelesaikan untuk menjadi legal staff yang handal. Oke. Dan saya pikir ini adalah sekian dari saya. Semoga materi awal ini bisa bermanfaat
untuk kalian semua, khususnya calon-calon legal staff yang handal, dan buat sahabat-sahabatku yang baik hati, yang cantik. Kalau kalian suka dengan materi ini, jangan lupa kalian klik like atau jempol yang ke atas. Dan kalaupun kalian gak suka atau misalkan kalian merasa ini sepertinya kurang bermanfaat, oke, kalian boleh klik not like dan tombol jempol ke bawah. Tetapi untuk pingin lebih lanjut, kalian mau tahu mengenai apa sih legal lainnya atau dunia hukum lainnya yang bisa aku ketahui di sini, kalian mau tahu apa? Kalian bisa coba komen di bawah, sehingga kita akan coba membuat materinya nanti. Kita akan coba sajiin juga buat kalian semua dan bisa bermanfaat. Serta jangan lupa subscribe-nya yang banyak ya, dan share-nya juga yang banyak banget. Jadi endingnya kalian juga bisa menikmati dari materi-materi ini. Dan jangan lupa have a nice day ya. Bye-bye.